Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat di program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu. Sebagai salah satu cabang ilmu kesehatan masyarakat, gizi kesehatan masyarakat memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Dan saya membawakan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan gizi, diantaranya adalah dasar ilmu gizi, gizi kesehatan masyarakat, aspek sosial pangan dan gizi, ekologi pangan dan gizi, praktikum gizi masyarakat, imunologi dan zat gizi, dan juga kapita selekta gizi. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah gizi kesehatan masyarakat. Mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat merupakan mata kuliah yang wajib diberikan pada semester 3, yang mana mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pendekatan public health nutrition. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan atau membedakan kebutuhan gizi sesuai daur kehidupan, dimulai dari gizi pada masa kehamilan, kemudian menyusui, gizi bayi dan balita, gizi pada anak sekolah dan remaja, dan yang terakhir adalah gizi pada usia dewasa. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menelaah tren kegawatan, faktor penyebab, dampak, dan jenis intervensi masalah gizi kurang, diantaranya adalah underweight, stunting, wasting, kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, anemia defisiensi gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium, dan juga masalah gizi lebih seperti obesitas dan dampaknya. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menguraikan intervensi gizi kesehatan masyarakat, baik itu intervensi secara sensitif maupun secara spesifik. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara luring dan daring dengan menerapkan 2 metode pembelajaran, yaitu yang pertama adalah project based learning, di mana metode pembelajaran ini berpusat kepada mahasiswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Yang kedua adalah problem based learning, sebuah metode yang mengenalkan mahasiswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian mahasiswa akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Platform yang saya gunakan dalam proses perkuliahan ini yaitu C-Learning of Knowledge Sharing atau disingkat dengan C-ELOK. Jadi C-ELOK ini adalah media pembelajaran daring Universitas Muhammadiyah Palu yang merupakan bentuk apresiasi dari Unismu Palu di era Merdeka Belajar dan Kemajuan Teknologi Informasi serta Pembelajaran Digital. C-ELOK ini diharapkan mampu memberikan solusi terbaik bagi seluruh mahasiswa dan dosen Unismu Palu untuk belajar dan mengajar tanpa sekatan ruang dan waktu. Sebagai penunjang mata kuliah ini, mahasiswa dapat menggunakan beberapa buku gizi sebagai bahan rujukan, baik itu buku referensi, baik itu buku ajar atau buku monograf, maupun buku chapter yang pernah saya tulis dan berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Di samping itu, mahasiswa juga dapat menggunakan referensi tambahan, diantaranya adalah website kesehatan yang terpercaya seperti WHO, UNICEF, Kementerian Kesehatan, dan website terpercaya lainnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengakses jurnal-jurnal penelitian yang relevan, diantaranya adalah jurnal penelitian terkait dengan gizi kesehatan masyarakat yang pernah saya lakukan. Pada mata kuliah ini juga, asesmen dilakukan sebagai proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama aktivitas partisipatif 30%, yang kedua adalah hasil proyek sebanyak 20%, yang ketiga kognitif atau pengetahuan yang terdiri dari tugas dan kuis masing-masing 10%, dan UTS UAS itu 30%. Baiklah, demikian pemaparan saya untuk mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bertemu kembali pada mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat ya. Hari ini insya Allah kita pertemuan ke-6 ya.
membahas terkait dengan masalah gizi kurang. Nah, sesuai dengan RPS yang saya sampaikan beberapa minggu lalu bahwa ada beberapa item yang akan kita jelaskan ya, akan kita diskusikan terkait dengan mata kuliah ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah gizi kurang ya dalam kesehatan masyarakat. Ada stunting, ada underweight, wasting cap, KVA, anemia gizi, GAKI, dan juga defisiensi gizi mikro lainnya. Oke, nah ini sudah RPS-nya. Ini minggu lalu sudah saya tampilkan ya. Jadi insya Allah yang akan kedepannya yang akan kami diskusikan, yang akan kita diskusikan adalah berkaitan dengan masalah gizi kurang, yaitu stunting. Oke. Nah, sudah terlihat slide-nya? Sudah? Oke. Sebelumnya saya sampaikan ya terkait dengan kontrak perkuliahan kita yang sudah saya sampaikan juga beberapa minggu lalu, bahwa rencana evaluasi pembelajaran kita itu terdiri dari 5 poin ya, terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, itu saya memberikan poin 30% ya. Kemudian juga ada hasil proyek, nanti kalau misalnya kita turun ke lapangan ya untuk mengambil data dan lain-lain sebagainya, itu saya berikan poin sebanyak 20%. Kemudian ada tugas dan kuis, itu masing-masing 10%. Dan yang terakhir itu adalah UAS dan UTS dan UAS sebanyak 30%. Oke. Baik, selanjutnya ini adalah berkaitan dengan masalah gizi kurang, yaitu stunting. Kita mulai dari stunting karena memang ini adalah masalah gizi yang lagi tren ya pada saat ini, lagi gencar-gencarnya itu pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan untuk melakukan inovasi-inovasi agar supaya tren penurunan stunting ini bisa terjadi secara cepat seperti itu. Nah, jadi ini adalah capaian pembelajaran khusus untuk CPMK ini. Saya harap dengan mengikuti mata kuliah ini teman-teman itu bisa mampu menelaah masalah gizi kurang ya dalam kesehatan masyarakat. Dan juga untuk capaian pembelajaran sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menelaah masalah stunting ya, khusus stunting. Baik itu bisa menelaah dari segi tren kegawatannya, kemudian faktor penyebabnya, dampak, dan jenis intervensi yang sesuai untuk pencegahan dan penanggulangan. Outline kita ada 4 poin ya, seperti capaian pembelajaran sub CPMK. Yang pertama adalah definisi stunting dulu, kemudian faktor penyebab, dampaknya, jenis intervensi, dan juga penanggulangan stunting. Nah, kita mulai dari outline pertama. Ini adalah tren malnutrisi ya, bisa dilihat dari tren malnutrisi ini bahwa memang masalah malnutrisi ini memang menjadi permasalahan utama pada bayi dan anak khususnya di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena memang anak-anak di bawah 5 tahun itu dia sangat rentan untuk mengalami namanya masalah gizi ya, khususnya yang berkaitan dengan masalah gizi kurang. Nah, ini data WHO yang terbaru ya tahun 2020 menyatakan bahwa yang menderita stunting di seluruh dunia itu mencapai 22,2% atau sekitar 149,2 juta anak di bawah 5 tahun menderita stunting. Kemudian prevalensi stunting secara global ya, ini tergolong kategori tinggi karena berada antara 20% sampai 30%. Kemudian kalau berdasarkan Global Hunger Index ini tahun 2021 ya, ini Indonesia itu berada di urutan ke-73. Jadi kita ini Indonesia berada di urutan 73 ya. 73 dari 116 negara dengan hunger score moderat. Jadi maksudnya HGI ini adalah prevalensi wasting dan stunting pada anak-anak di bawah 5 tahun. Oke. Kemudian ini adalah isu prioritas nasional ya terkait dengan stunting. Kita fokusnya ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN ya tahun 2020 hingga 2024. Jadi ini adalah tren ya, tren angka stunting ya. Tren angka stunting pertama tahun 2013 ini berdasarkan hasil Rikesdas ya, itu mencapai 37,2%. Kemudian semakin lama semakin menurun hingga pada tahun 2023 itu berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia itu mencapai 21,5%. Nah, target kita di tahun 2024 ini adalah menurun yaitu 14%. Seperti itu ya.
Nah, ada juga target SDGs ya, Sustainable Development Goals juga menargetkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan yang kedua ya, mereka itu akan mengakhiri kelaparan dan juga segala bentuk malnutrisi dan juga mencapai ketahanan pangan. Jadi salah satunya itu adalah dengan menurunkan angka stunting di Indonesia. Kemudian terkait dengan definisi stunting, ini kita sudah masuk ke outline yang kedua. Jadi kalau dilihat definisinya, stunting ini adalah gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi bukan hanya dia gagal tumbuh ya. Jadi yang tersebar di masyarakat itu adalah definisinya adalah gagal tumbuh. Padahal stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah ini, kenapa bisa terjadi gangguan? Karena akibat kekurangan gizi kronis ya, yang terjadi dalam waktu yang sangat lama, menahun ya. Dan juga infeksi berulang, anak sering sakit, dan juga yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi stunting itu bukan hanya melihat tinggi badannya tidak sesuai dengan standar, bukan hanya itu, tetapi lebih dalam lagi ya, melihat bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya ya, dan lain-lain sebagainya, seperti yang ada di definisi ini. Kemudian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun nomor 2 tahun 2020. Jadi untuk menilai stunted pada anak-anak itu cukup melihat ini tadi ya, Peraturan Menteri Kesehatan berkaitan dengan standar antropometri. Jadi kalau misalnya stunting itu dia hanya dilihat berdasarkan panjang badan atau tinggi badan menurut umur, ya. PB menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Dengan kategorinya adalah sangat pendek, kemudian pendek, ya, normal dan juga tinggi. Selanjutnya ini adalah perbedaan stunting dan stunted, ya, perbedaan stunting dan stunted. Jadi kalau stunting itu seperti tadi ya, definisinya adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, ya, akibat asupan gizi yang tidak adekuat dalam waktu yang lama ya atau kronis, kemudian penyakit infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak adekuat. Jadi di situ ada stimulasi psikososial yang tidak adekuat. Jadi stimulasi psikososial yang tidak adekuat itu maksudnya adalah stimulasi yang diberikan ya, stimulasi pendidikan ya yang diberikan dalam rangka untuk perkembangan kognitifnya ya. Kemudian juga ada juga motoriknya. Kemudian ada sosial ekonomi pada anak. Tujuannya stimulasi psikososial ini diberikan kepada anak untuk merangsang otot dan sarafnya agar supaya perkembangan itu sesuai dengan usianya. Seperti itu. Jadi itu stunting ya. Jadi stunting itu bukan hanya menilai pertumbuhannya tetapi juga perkembangan anak itu seperti apa. Biasanya kan ada anak-anak itu perkembangannya itu tidak sesuai dengan usianya. Misalnya dia usia 3 tahun, tetapi usia 3 tahun itu dia belum bisa, misalnya dia belum bisa berjalan, dia belum bisa bicara, bahasanya belum bagus dan lain-lain sebagainya. Jadi itu melihat perkembangan, ya, seperti itu. Kemudian stunted. Nah, stunted ini adalah gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan nilai panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur kurang dari -2 standar deviasi. Jadi kalau mau melihat anak-anak stunted, kalau kita mau melihat anak-anak stunted itu hanya cukup melihat ininya panjang badan menurut tinggi badannya. Tapi kalau stunting beda lagi, ya harus ada poin penilaian pertumbuhan dan perkembangannya seperti itu. Jadi bukan hanya mengukur tinggi badan menurut umurnya atau panjang badan menurut umurnya, tetapi juga melihat perkembangannya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan usianya atau belum? Ya seperti itu. Kemudian stunting ini juga dia tandai dengan salah satunya nilai tadi itu ya, PB menurut umur, panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur kurang dari -2 standar deviasi. Tapi kalau pada stunted itu hanya menunjukkan perawakan fisik atau pendek, misalnya kita dari keturunan pendek nih, misalnya begitu ya. Jadi kita pendek bukan berarti kita stunting, tetapi kalau kita stunting sudah pasti kita pendek seperti itu. Jadi jangan dapat lihat pendek sedikit stunting, nggak boleh seperti itu ya. Ya, jadi kemungkinan dia masuk dalam kategori stunted ya, mungkin karena faktor keturunannya memang sudah seperti itu ya. Tetapi bukan berarti dia itu stunting seperti itu. Ada pertanyaan? Belum ada, saya lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah 5 pintu
stunting. Ya. Jadi yang pertama itu adalah saat ibu hamil. Jadi ada 5 pintu menuju stunting. Yang pertama itu adalah saat ibu hamil. Makanya pencegahan stunting itu dia selama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dimulai pada saat ibu hamil. Nah, saat ibu hamil itu dia mengalami anemia. Sudah hamil mengalami anemia, kemudian juga kekurangan energi kronik, ya. Nah, sehingga bisa menyebabkan resiko anak-anak itu BBLR atau anemia. Kemudian pintu kedua adalah saat kelahiran. Nah, saat kelahiran ini IMD itu tidak dijalankan, ya, tidak diberikan. IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Jadi pelekatan di dada, ya. Bayi setelah dilahirkan itu ya diletakkan di dada itu kurang lebih selama 1 jam, ya, untuk belajar mencari puting susu ibunya, seperti itu. Nah, kalau misalnya IMD ini tidak diberikan, ya itu akan beresiko terjadinya kegagalan ASI eksklusif, seperti itu. Kemudian ASI eksklusif gagal. Nah, kalau misalnya IMD tidak dijalankan, akhirnya anak-anak gagal dalam mendapatkan ASI eksklusif, dampaknya seperti ini, ya, anak jadi sering sakit. Itu sudah pasti, ya, karena kemudian juga gonta-ganti susu formula. Kemudian dia juga alergi sufor misalnya, ya. Kan ada anak-anak yang tidak cocok dengan susu formula, seperti itu. Kemudian juga intoleransi laktosa. Nah, intoleransi laktosa ini berkaitan biasa dengan genetik kita. Ada genetik itu yang tidak bisa menyerap namanya kandungan-kandungan susu di ususnya, seperti itu, ya. Nah, ada anak-anak yang seperti itu. Kemudian pemberian ASI yang keliru. Nah, pemberian ASI yang keliru ini, MPASI ini secara kualitas dan kuantitas itu tidak benar diberikan kepada anak-anak. Dan yang terakhir adalah anak sering sakit, ya, sering tertular pilek, diare, TBC, ya, imunisasi dan juga yang lain-lain, ya, sering terkena penyakit karena imunisasi yang tidak baik. Nah, ini adalah faktor penyebab stunting berdasarkan hasil penelitian. Ya, ini berdasarkan hasil penelitian bisa dilihat bahwa itu mulainya dari faktor masyarakat dan sosial. Itu ada politik dan ekonomi, ada juga kesehatan dan pelayanan kesehatan, ada juga edukasi, sosial budaya, ya, sistem pertanian dan pangan, dan juga air dan sanitasi lingkungan. Masalah-masalah dalam konteks di bawah ini yang akan menimbulkan masalah-masalah yang ada di atas, ya. Mulai dari faktor rumah tangga, keluarga, lingkungan rumah, ya. Kemudian pemberian MPASI yang tidak adekuat, kemudian juga ada praktik pemberian makanan tidak adekuat, keamanan pangan dan air juga, kemudian juga berkaitan dengan ASI dan juga berkaitan dengan infeksi. Jadi semua bagian ini sudah berdasarkan hasil penelitian bahwa ternyata stunting itu dimulai dari konteks ini dulu, faktor masyarakat dan sosial tadi, ya. Ini sudah berdasarkan hasil penelitian. Nah, ini adalah konsekuensi akibat masalah gizi di 1000 hari pertama kehidupan dan dampaknya pada anak. Jadi bisa dilihat di bagian ini, ya. Jadi kalau misalnya IMT prahamil itu rendah, ini masih remaja-remaja seperti ini sudah mengalami kek, ya, kekurangan energi kronik misalnya, ya, karena disebabkan oleh asupan kalori yang sangat rendah dalam waktu yang lama. Itu kalian juga bisa terjadi namanya kek, ya. Nah, ketika kalian kek, otomatis akan berdampak pada indeks massa tubuh kalian itu sangat rendah. Jadi indeks massa tubuh itu adalah salah satu untuk mengukur status gizi pada kalian, pada remaja, ya. Nah, kalau misalnya IMT prahamil ini rendah, kemudian kalian menikah, ya. Nah, itu tadi bisa terjadi kurang gizi pada masa janin dan juga usia dini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti mau promil, kalau sudah menikah, sudah ketemu jodohnya, pastikan kita memiliki indeks massa tubuh yang normal, ya. Pastikan memiliki indeks massa tubuh yang normal, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kurang gizi masih dalam masa janin, masih dalam kandungan, sudah mengalami namanya masalah gizi kurang. Nah, ini lagi dampaknya. Ada dampak jangka pendek, ada juga dampak jangka panjang. Jadi jangka pendeknya seperti ini, ya, terjadinya perkembangan otak yang terganggu pada janin, ya. Kalau kalian kek, otomatis suplai ke janin itu juga akan berkurang. Nah,
Kemudian pada dampak jangka pendek, pemrograman metabolik dari glukosa, lemak, protein terganggu, dia bisa berisiko mengalami ini tadi jangka panjangnya ya, hipertensi, diabetes, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Nah, kalau pada anak seperti apa? Ya sama seperti tadi ya, hanya ini saya jabarkan juga. Yang pertama adalah kekebalan sistem imunnya juga menurun. Kemudian gangguan pertumbuhan fisik dan mentalnya juga terganggu ya. Perkembangan otak, beresiko terkena penyakit tidak menular, dan yang terakhir adalah bisa menyebabkan timbulnya kecacatan pada anak. Oke. Kemudian ini adalah upaya pencegahan stunting. Ya. Jadi yang pertama itu adalah saat ibu hamil. Jadi yang pertama ibu hamil itu dia harus penuhi dulu asupan gizinya pada ibu hamil ya. Makanya kalau pada ibu hamil itu harus rajin ke posyandu. Ya, jangan malas-malas ke posyandu. Seperti itu ya, karena di posyandu itu semuanya diukur oleh bidan-bidan. Apakah lingkar lengan atas kita, status gizi kita, dan lain-lain sebagainya. Kemudian saat kelahiran, berikan ASI hingga usia 6 bulan. Ditambah lagi dengan kalau misalnya dia sudah melewati masa 6 bulan, ya, itu kan sudah diberikan makanan pendamping ASI. Jadi pastikan MPASI yang diberikan itu adalah harus adekuat, bergizi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Kemudian imunisasi dasar lengkap itu harus diberikan. Nah, biasa juga ibu-ibu tidak mau memberikan imunisasi pada anak-anaknya. Ya, padahal sistem kekebalan tubuh anak-anak itu kan masih sangat rentan. Jadi dengan diberikannya imunisasi ini ya, itu juga bisa menangkal yang tadinya penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan ya masalah gizi pada anak balita. Kemudian pantau secara rutin tumbuh kembang anak di posyandu. Nah, jadi kalau diimunisasi, kalau di posyandu sudah diberikan imunisasi, harus juga dipantau tumbuh kembang anak-anak. Apakah sudah sesuai dengan umurnya atau tidak? Apakah dia bulan ini bertambah berat badannya, bobot berat badannya, atau bertambah tinggi badannya? Itu di posyandu itu dilakukan ya. Jadi memang ibunya harus pandai juga memantau ya secara rutin tumbuh kembang anak. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak. Jadi anak-anak itu harus dibiasakan ya. Kalau misalnya beraktivitas di luar itu harus benar-benar dilihat ya. Kalau misalnya dia kelihatan sudah bisa memegang ini dan lain sebagainya, ketika dia sampai di rumah ya itu harus biasakan dia mencuci tangan. Ya, mencuci tangan sudah beraktivitas di luar ya dan lain sebagainya. Jangan biasakan anak-anak itu kotor. Kan anak-anak kan tidak bisa melihat apa-apa yang di makanan dan lain sebagainya, harus langsung dilahap. Tetapi kalau dia dibiasakan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, jadi cuci tangan dulu ya dan lain sebagainya. Atau mandi dulu deh, jangan langsung habis bermain keringat-keringatan langsung kasih masuk di tempat tidur, dikasih tidur. Paling tidak dia dibersihkan dulu badannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini untuk mencegah dan mengatasi masalah stunting. Jadi pemerintah itu sekarang lagi gencar-gencarnya terhadap pemanfaatan pangan lokal. Ini juga berkaitan dengan penelitian kami ya. Saya bersama Ibu Sanas kemarin di Desa Loru, itu kami penelitian di sana terkait dengan pencegahan dan penanggulangan masalah stunting, yaitu menggunakan pangan lokal yang ada di sana. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini pangan lokal. Jadi pangan lokal ini adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokalnya. Seperti itu. Jadi pangan lokal ini yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokalnya. Seperti itu. Kemudian jadi kalau misalnya kita mau mencegah stunting ya menggunakan pangan lokal itu kita harus perhatikan poin 4 ini ya. Beragam, bergizi, seimbang dan juga harus aman. Nah, ini adalah inovasi olahan pangan lokal ya. Ini kemarin sudah kami lakukan, sudah ada jurnalnya, penelitiannya, yaitu biskuit labu kuning ya. Ini kemarin saya dan Ibu Sanas di Desa Loru. Jadi ini adalah inovasi, salah satu inovasi kita dalam mengatasi dan menanggulangi masalah stunting yang ada di Kabupaten Sigi. Jadi kita menggunakan pangan lokal yang ada di sana. Jadi kita buat seperti itu biskuit, itu contoh biskuitnya. Kita buat seperti hewan-hewan supaya menarik ya. Anak-anak itu suka kan dengan bentuk-bentuk yang menarik.
Seperti itu ya. Bisa juga dengan ikan ya, dibuat seperti bakso tenggiri, puding kelor, bahkan juga nugget ya, hati ayam. Nah, kemudian saya ambilnya sini ya daftar pustakanya. Tetapi jika mau membaca secara detail terkait dengan masalah-masalah gizi, bisa, saya punya buku ya, bisa kalian baca. Gizi Kesmas bisa ada itu e-booknya ya, ada linknya juga, jadi bisa kalian baca. Referensinya juga saya ambil dari buku ya, buku Gizi Kesmas yang penulisnya adalah saya sendiri bersama teman-teman dari universitas lainnya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, silakan. Baik Ibu, izin tanya. Pertanyaanku itu Ibu, jika anak tidak diberikan ASI apakah berisiko stunting Ibu? Iya, anak yang tidak diberikan ASI itu dia berisiko untuk menderita stunting. Kenapa? Biasanya anak-anak yang tidak diberikan ASI itu dia rentan untuk mengalami namanya penyakit-penyakit infeksi. Di ASI itu ada sistem kekebalan tubuh ya, yang tidak dimiliki oleh susu formula. Sehingga kalau misalnya anak-anak diberikan ASI, kalau dia diberikan ASI, dia tidak rentan untuk mengalami penyakit-penyakit infeksi. Dia tidak rentan, dia tidak mudah sakit, tetapi berbeda dengan anak-anak yang tidak diberikan ASI. Nah, kalau pada saat itu, pada masa tumbuh kembangnya dia mengalami namanya sakit ya, karena sistem kekebalan dia menurun, tidak mendapatkan antibodi dari ASI, itu tadi dia bisa sangat rentan, berisiko untuk rentan mengalami namanya penyakit-penyakit infeksi. Anak-anak kalau sudah sering menderita sakit, itu akan menghambat tumbuh kembangnya. Kenapa? Karena anak-anak sakit itu ya biasanya nafsu makannya tidak ada. Biar kita mau kasih makan apa itu tidak ada nafsu makannya. Sehingga dalam intervensi yang kita berikan kepada anak-anak stunting yang menderita penyakit-penyakit lainnya, itu kita fokus dulu ke upaya penanganan penyakitnya. Seperti itu. Kalau misalnya penyakitnya sudah sembuh, kemudian bisa kita fokus kepada upaya intervensi, fokus kepada stuntingnya, seperti itu. Jadi kalau anak-anak stunting, anak-anak tidak diberikan ASI, itu dia sangat berisiko untuk menderita namanya stunting itu tadi. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Ibu, terkait ASI, jadi beberapa hari kan ibu melahirkan itu, ASI itu menghasilkan cairan yang berwarna kuning. Ya. Tapi banyak ibu itu justru dia buang itu cairan kuning ibu karena dia takut anaknya kena penyakit atau infeksi tertentu. Ya. Betul ibu, cairan kuning itu bisa menyebabkan penyakit? Tidak. Justru itu adalah sistem kekebalan tubuh yang wajib didapatkan oleh anak bayi. Ya, melalui apa? Melalui inisiasi menyusu dini. Jadi sangat penting, bahkan itu WHO merekomendasikan anak-anak ketika lahir itu harus diletakkan di dada inisiasi menyusu dini. Biasanya kolostrum itu adanya selama 3 hari. Itu cairan pertama itu kuning. Disitulah kolostrum itulah yang wajib seharusnya bayi dapatkan. Jadi jangan kalian lihat kuning karena basi, tidak ya. Tetapi itu yang dibutuhkan. Kolostrum itulah yang sangat dibutuhkan. Itulah disitulah antibodi yang tidak ada didapatkan di susu formula lainnya, di makanan apapun tidak ada. Jadi makanya penting kolostrum itu didapatkan oleh anak supaya dia bisa mendapatkan sistem kekebalan tubuh yang sangat baik, seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? Oke, mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini ya. Hari ini sudah tidak ada, saya pikir sudah cukup ya terkait dengan penjelasan saya hari ini. Dan insya Allah kita bisa dipertemukan kembali ya di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.